Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ali Murtopo, dosen pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah teknologi bahan, dengan topik pertemuan kali ini adalah kayu. Deskripsi mata kuliah ini sendiri, mata kuliah ini mempelajari sifat bahan konstruksi dan pengembangannya. Apa saja bahan tersebut? Antara lain agregat, bahan perekat hidrolis, beton, logam, kayu, dan bambu. Jadi, di sini mahasiswa dituntut untuk dapat mengetahui sifat bahan konstruksi. Kemudian, mahasiswa dituntut untuk dapat mengembangkan bahan-bahan tersebut menjadi bahan-bahan modern yang sudah berkembang pada saat ini. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini sendiri antara lain, mahasiswa mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mengembangkan bahan-bahan konstruksi dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, dan mempresentasikannya dengan sikap yang bertanggung jawab. Metode pembelajarannya ada active learning, ada student centered learning, ada case method learning. Jadi, di sini mahasiswa dituntut untuk berpartisipasi aktif di dalam perkuliahan. Dosen sendiri lebih sebagai mentor yang memfasilitasi jalannya perkuliahan. Untuk sistem penilaiannya ada 3, dilihat dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari segi kognitif, mahasiswa dinilai terhadap penguasaan konsep dasar material untuk bahan bangunan. Kemudian dinilai terhadap bagaimana mahasiswa mampu membuat formulasi desain bahan untuk keperluan bangunan. Dan bagaimana mahasiswa mampu menganalisis pengembangan material menjadi material-material baru seperti material-material modern yang sudah berkembang pada saat ini. Dari segi afektif, mahasiswa dinilai bagaimana mahasiswa menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Dan juga bagaimana mahasiswa menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan, terutama pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan pada saat perkuliahan. Dari segi psikomotorik, mahasiswa dinilai terhadap bagaimana mereka mampu memberikan tanggapan, jawaban, ataupun bagaimana mereka mempresentasikan pekerjaan secara lisan dengan baik. Nah, mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan bahan bangunan dari mata kuliah teknologi bahan, yaitu kayu. Ya, nah, adik-adik, capaian pembelajaran dari pertemuan kali ini ada 3. Yang pertama adalah adik-adik atau mahasiswa diharapkan mampu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kayu. Tapi yang kedua, mahasiswa diminta untuk mampu mengetahui sifat-sifat kayu, ya. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu membedakan jenis kayu berdasarkan sifat-sifatnya. Saya ingin tanya pada kalian, ya, apa yang Anda ketahui tentang kayu sebagai bahan bangunan? Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan? Oh iya, silakan, Dek. Kayu untuk sebagai bahan bangunan mulai dari bisa dimanfaatkan sebagai kuda-kuda dan bisa juga dimanfaatkan sebagai furnitur untuk bangunan. Contohnya pintu dan kusen jendela. Oke, terima kasih ya. Jadi benar sekali, salah satu penggunaan kayu di dalam bangunan adalah salah satunya untuk konstruksi kuda-kuda ataupun konstruksi furnitur. Oke, saya lanjutkan. Nah, konstruksi yang digunakan di Indonesia, kalau yang selama ini kita ketahui, itu yang pertama adalah beton. Ya, saya kira kalian sudah hafal sekali terkait dengan material ini karena bangunan kita ini pun dia dari beton, benar ya? Lalu kalau misalnya kalian jalan-jalan itu pasti yang sering kalian temui adalah bangunan yang dari beton. Yang kedua adalah dari kayu.
untuk bangunan kayu ini itu saat ini masih belum ngetren memang, tetapi sebenarnya bangunan ini sudah banyak ada. Ya. Dan bangunan kayu ini malah banyak ngetren di daerah Jepang ya. Jepang itu karena dia gempanya tinggi, jadi dia lebih memilih material seperti kayu untuk bisa digunakan sebagai bahan bangunannya karena beberapa kelebihan yang saya jelaskan. Yang ketiga adalah baja. Ya, baja juga sama. Baja juga banyak digunakan sebagai struktur konstruksi bangunan, walaupun tidak sebanyak beton. Ya, karena memang di Indonesia itu yang paling terkenal itu adalah beton. Nah, kita masuk pada kayu ya. Kayu sebagai bahan bangunan itu mempunyai keuntungan dan kelebihan. Apa saja keuntungannya? Yang pertama adalah cukup mudah untuk didapatkan. Ya. Kebetulan di Indonesia itu kayu itu melimpah ya. Jadi kalau misalnya kita kebetulan adalah negara dua musim, di mana pertumbuhan kayu itu sangat bagus. Berbeda dengan negara 4 musim. Kalau negara 4 musim, ketika dia sudah sampai pada musim dingin itu kan pertumbuhan kayunya mulai terganggu. Tapi kalau di Indonesia ada musim penghujan, musim kemarau. Pada musim penghujan maka kayu akan mudah tumbuh. Nah makanya di Indonesia itu terkait dengan kayu itu sangat amat mendukung sekali ya. Cukup mudah untuk didapatkan. Kalau misalnya adik-adik sering jalan-jalan ya, pasti juga banyak melihat kayu-kayu yang ada, gitu ya. Lalu yang kedua adalah mempunyai strength to weight ratio yang tinggi. Apa itu strength to weight ratio? Itu adalah kekuatan terhadap berat tinggi. Beda dengan beton. Kita punya kayu, kayu itu punya berat kayunya itu ya, itu antara 0,5 sampai 1,1 ya. Per meter kubik. Bayangkan kayu yang kuat saja itu paling nggak nyampe 1 ton per meter kubik. Makanya kayu-kayu itu dia kalau misalnya kita celupkan ke dalam air dia akan mengambang. Kenapa dia mengambang? Karena bijinya kurang dari 1. Tetapi kekuatannya cukup tinggi dia. Berbeda dengan beton. Beton itu dia punya berat per kubiknya adalah 2.300 kg per meter kubik. Ya, artinya apa? Artinya ketika kita membuat bangunan dari beton, maka sebenarnya dia itu sudah sangat terbebani oleh beratnya sendiri. Begitu juga dengan baja. Baja lebih berat lagi. Baja itu benar dia kekuatannya tinggi, tapi beratnya adalah 7.495 kg per meter kubik, ya, atau hampir 7,5 ton per meter kubik. Ya, sehingga beton dan baja itu dia punya kekuatan memang tinggi, tapi beratnya juga tinggi. Sehingga ketika kita mendesain suatu bangunan dengan beton ataupun baja, itu sebagian besar kekuatannya itu habis untuk menopang beratnya sendiri. Ya, berbeda dengan kayu. Ketika saya sampaikan kayu itu untuk kayu struktural paling nggak sekitar 0,5 sampai ton ya, yang biasa ada di lapangan ya. Sehingga kalau misal dengan beban yang kecil itu, misalnya dengan berat yang kecil itu, dengan kekuatan yang tinggi, maka kita bisa mendapatkan struktur yang lebih ramping. Bayangkan kita punya struktur yang ramping, maka kita juga punya area space yang lebih luas. Jadi misalnya kita punya beton ya, misal betonnya itu kalau misalnya jadi struktur kolom aja jadi 60 kali 60. Kalau kayu mungkin lebih kecil ya. Kenapa? Karena dia punya strength to weight ratio yang tinggi. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari situ, maka kayu lebih baik daripada baja maupun beton. Ya. Lalu mudah dalam pengerjaan. Ya. Kayu itu kebetulan gini. Kalau beton, kalau misalnya mau kalian perbaiki kan agak susah. Beton keropos harus ya, grouting harus memakai metode tertentu, alatnya juga tertentu, ya kan? Baja misalnya, baja kalau misalnya mau menyambung kok ternyata itu ada celah,
ya kan? Susah juga kan? Contohnya adalah kita punya gedung parkir, kalau misalnya kalian lihat itu ada celahnya di sambungannya. Ya, tapi kalau kayu itu lebih mudah. Kenapa? Karena tadi dia tidak seberat baja maupun tidak seberat beton, yang pertama. Yang kedua adalah proses untuk mendevelop kayu itu lebih mudah. Membuat sambungan itu kita bisa memakai peralatan yang sederhana. Tapi kalau beton, nah, susah, kontrolnya juga tinggi, gitu ya. Lalu ramah lingkungan. Kenapa dikatakan ramah lingkungan? Ya, yang pertama adalah kayu itu renewable atau material yang bisa diperbarui. Pak, beton bagaimana? Beton itu dia terbuat dari bahan perekat, ada semen dan air, ya, ada agregat halus dan kasar, kerikil dan pasir. Ya, yang kebanyakan itu adalah dari penambangan dan itu non renewable. Ya, begitu juga dengan semennya. Semennya itu ketika proses pembuatan semen itu dia sangat nggak green sekali kalau orang bilang. Berbeda dengan kayu. Ya, baja juga sama, ya, proses pembuatan juga sama. Baja dari penambangan biji besi ya. Tapi kalau kayu enggak, kita bisa menanam kayu. Ya. Lalu ada satu hal yang perlu saya sampaikan kepada kalian bahwa kayu di sini adalah yang dimaksud adalah kayu yang siap panen ya, bukan kayu yang penting ditanam, setelah itu kita tebang, ya kan, ambruk kita pakai enggak. Harus kayu yang siap panen. Ya. Jadi nanti akan ada kondisi-kondisi dari kayu yang cocok kalau misalnya akan kita pakai sebagai bahan bangunan. Yang seperti apa itu? Ada yang mau beri kata-kata? Kira-kira kayu yang bagaimana? Ketika kita kayu misalnya pohon yang bagaimana ya cocok untuk kita jadikan dia sebagai bahan konstruksi. Ya, umurnya sudah sesuai tentunya, karena ketika umurnya belum sesuai mungkin kekuatannya bisa berkurang atau masih ada hal-hal yang kurang gitu Pak. Oke, bagus ya. Yang umurnya sudah siap untuk panen ya, bagus ya. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Izin menambahkan, mungkin yang kambiumnya udah melebar, jadi kan kalau kambiumnya lebih besar, mungkin berkaitan dengan umurnya yang sudah sangat pas untuk dipanen. Ya, itu salah satu sudah untuk mengetahui apakah kayu itu dia sudah siap panen atau tidak. Ya, kalau orang Jawa bilang galinya itu dia sudah besar. Ya, itu artinya kayu itu dia sudah siap untuk dipanen. Atau gampangnya ada lagi mungkin. Kalau kalian melihat kayu-kayu yang di pinggir jalan, iya kan? Kenapa kok sering dipangkas dahan-dahannya agar tidak ambruk? Ya, nah kayu yang seperti itulah yang perlu kita jadikan dia sebagai bahan bangunan. Kita tebang dia, lalu kita tanam lagi. Ya, kenapa? Karena kayu itu punya yang namanya umur. Ketika dia tumbuh, nanti akan ada saat di mana dia akan berhenti untuk melebar. Ya, berhenti untuk buka atas, berhenti untuk memperbesar batangnya. Ya kan? Makanya kalau misalnya kalian pernah melihat kayu-kayu yang di pinggir jalan itu, kadang kan dari dulu sampai sekarang besarnya cuma segitu saja, ya kan? Nah, itulah sebenarnya kayu yang sebenarnya bisa kita panen. Ya, daripada dia ambruk, benar kan? Ya kan? Malah jadi masalah. Maka harusnya memang itu sudah saatnya kita panen. Sudah saatnya kita panen, lalu sudah saatnya kita ganti dia dengan pohon yang baru. Ya, itu. Makanya kayu disebut dengan renewable material. Karena dia tidak akan habis. Selama kalian menanamnya, maka kayu akan selalu tumbuh. Yang kedua adalah perbaikan murah. Baja, beton, perbaikannya mahal. Ya, kalau kayu itu murah. Kenapa? Karena kita bisa ngambil per segmen-segmen tertentu, kita sambung lagi. Itu kayu. Beton, misal sekalian punya
sepanjang ini, ya kan? Rusak sedikit, ya susah itu. Apalagi kalau melengkung gitu kan, perbaikannya susah. Tapi kalau kayu murah, karena tadi beratnya rendah, ya, sehingga proses retrofitnya dia lebih mudah. Limbahnya tetap bisa dimanfaatkan, ya. Bahkan kalau misalnya kalian pernah lihat kayu-kayu bongkaran itu, ya kan, itu banyak yang dijual lagi. Karena kalau misalnya masuk ke situs lelang di Kemenkeu, itu banyak sekali yang jual bongkaran-bongkaran kayu deh. Ya. Dan ketika menawar, itu juga mahal-mahal mereka menawar. Karena kondisinya kayu-kayu bongkaran, yang kayu-kayu lama itu kan memang kayu yang bagus ya. Artinya dia sudah benar-benar tua. Itu. Nah, itulah kelebihan dari kayu ya. Selain itu juga kita bisa mendevelop suatu struktur kayu menjadi struktur yang lebih mempunyai nilai artistik. Contohnya ini adalah jembatan di provinsi Friesland di Nederland ya. Coba dilihat ya. Jembatannya nggak seperti jembatan-jembatan yang ada, tetapi dia punya arsitektur yang cukup bagus. Ya kan? Kita bisa membuat kayu ini menjadi melengkung. Ya. Bisa kita desain sehingga ini bisa menjadi salah satu jembatan ikonik yang ada di kota tersebut. Kalau beton, beton jembatannya kayak gitu aja ya kan. Baja bisa kita develop, tetapi kita terbatas pada apa? Pada profil yang ada di lapangan. Kalau kayu itu kita bisa develop profil yang ada sesuai dengan kebutuhan kita. Itu. Ya. Nah, di samping dari keuntungan itu, ternyata kayu juga punya beberapa kerugian. Yang pertama ada termasuk material yang non homogen. Ya, jadi antara dari pangkal ini sampai ujung atas ini dia kekuatannya berbeda. Ya, bahkan kekuatan longitudinal dengan kekuatan tangensialnya, ya, itu dia sudah berbeda. Itu kelemahan kayu, salah satu hal yang menjadi kelemahan kayu. Yang kedua adalah termasuk material anisotropik. Ya. Lalu beberapa jenis kayu itu dia kurang awet terhadap serangga. Sehingga nanti kalau misalnya kalian membuat suatu struktur kayu, itu mungkin bisa dipadukan struktur dengan yang lain. Misalnya gini, kalian yang membuat struktur gedung 20 lantai misalnya dengan kayu, maka untuk menghindari agar kayu kita tidak dimakan rayap, maka kita bisa membuat struktur kayu itu digabungkan dengan struktur beton. Maksudnya lantai satunya dia dengan beton, ke atasnya baru dia dengan kayu. Sehingga apa? Sehingga serangga-serangga yang dari bawah tidak naik ke atas. Ya, itu karena dari beton kan, yang paling bawah, jadi tidak banyak dimakan oleh serangga. Lalu terdapat cacat kayu. Nah, cacat kayu ini tidak bisa kita hindari kalau pada kayu. Ya, sehingga cacat kayu ini menjadi suatu kelemahan pada kayu. Selanjutnya adalah keterbatasan ukuran kayu. Kalau kalian beli kayu di lapangan, karena kayu itu kan dari pohon kan besarnya terbatas, panjangnya juga terbatas, ya kan? Yang lurus juga terbatas, sehingga terbatas dia ukurannya. Walaupun saat ini sudah muncul berbagai produk kayu yang bisa mengatasi keterbatasan itu. Salah satunya adalah kayu bulat. Nah, nanti beberapa pertemuan ke depan lagi kita akan sampai ke sana. Mudah terbakar. Ya, kayu itu mudah terbakar. Nah, sehingga menjadi salah satu PR bagi kita bagaimana caranya agar kayu itu tidak terbakar ya, sehingga bisa kita berikan beberapa perlakuan khusus gitu. Kita masuk pada anatomi kayu. Nah, tadi ada yang menyampaikan bahwa ini adalah yang coklat ini loh. Ini adalah kalau kita kenal dia sebagai yang namanya hati kayu. Ya, hati kayu. Gitu. Nah, yang masih putih ini itu adalah kayu pada pohon yang masih kalau ada masih hidup, artinya
sari-sari makanan yang dari bawah dari akar itu yang diberikan ke atas lewat yang putih ini. Ya. Kalau yang coklat ini dia sudah mati, sehingga kalau kita ingin mendapatkan kayu yang tahan terhadap serangan serangga, pakailah yang ini. Kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan yang ini atau mendapatkan yang sedikit, lebih banyak yang putih yang hidup ini, maka kita bisa memberikan beberapa perlakuan khusus untuk mendapatkan kayu yang tahan terhadap serangan serangga. Next ya, ini adalah bagian-bagian kayu yang tadi yang warnanya coklat itu kita kenal dengan hati kayu, ya, jantung kayu. Ya. Lalu ada sabut itu bagian yang putih ini, namanya adalah sabut. Ada vascular cambium, itu adalah lingkaran-lingkaran itu namanya lingkaran tahu. Ya. Munculnya lingkaran itu karena gini. Jadi kita mengenal dua musim penghujan dan musim kemarau. Ketika musim penghujan, ya kan, maka kayu itu dia bisa tumbuh dengan luasa karena dia tidak kekurangan air. Ketika musim kemarau, maka dia akan mempertahankan diri. Dia nggak perlu tumbuh, tapi dia mempertahankan diri agar tetap hidup. Dia tidak akan tambah besar. Ya. Nah, sehingga akan muncul yang namanya lingkaran tahu. Dinamakan lingkaran tahu karena dia tadi tersedia terhadap musimnya itu. Gitu. Jelas ya proses terjadinya vascular cambium itu. Ya. Lalu yang paling luar adalah ada kulit kayu. Ya. Nah, di Indonesia sendiri itu memiliki sekitar 4.000 jenis pohon yang berpotensi digunakan sebagai bahan bangunan. Akan tetapi hingga saat ini itu hanya sekitar 400 atau 10%-nya saja yang memiliki nilai ekonomis dan lebih sedikit lagi bahkan. Ya. Dan baru 260 jenis kayu yang dijadikan kayu perdagangan, lainnya jarang. Padahal masih banyak jenis kayu yang bisa kita jadikan sebagai bahan konstruksi, tapi masih belum dikenal di lapangan. Ya. Sekarang kita masuk pada sifat kayu. Nah, kayu itu mempunyai sifat fisik, kimia, dan mekanis. Kenapa kita perlu untuk belajar sifat kayu? Karena dari sifat kayu ini nanti kita akan mengetahui apakah kayu ini bisa kita pakai sebagai bahan struktur atau bahan mebel atau bahan yang seperti apa, gitu ya. Ada sifat fisik, kimia, dan mekanis. Dari sifat fisik itu ada 7 ya. Dari berat dan berat jenis, ada keawetan, warna, tekstur, arah serat, higroskopis, bau dan rasa. Ya. Nah, sifat fisik ini sering dijadikan acuan untuk mengetahui jenis kayu. Kita masuk pada yang pertama adalah jenis ya. Berat jenis itu, apa itu berat jenis? Berat jenis itu adalah perbandingan antara berat material terhadap berat air. Ya. Makanya untuk kayu sendiri berat jenisnya berbeda-beda antara 0,2 sampai 1,2. 0,2 sampai 1,2. Kalau berat jenisnya di bawah 1 maka dia akan mengambang di dalam air, gitu ya. Kalau di atas 1 maka dia akan tenggelam. Nah, kalau di Indonesia ya, dulu itu sering kayu yang tenggelam itu dianggap kayu yang sakti. Benar ya? Sampai dijual harganya miliaran gitu kan? Ya. Padahal sebenarnya itu hanya jenis kayunya saja. Hanya berat jenis kayunya itu tinggi sebenarnya. Makanya dia tenggelam. Ya. Cuma karena kebanyakan kayu itu biasanya di bawah 1 dan dia mengambang, lihat yang tenggelam gumunan. Iya kan? Mbah-mbah kalian kan gitu kan rata-rata ya. Wah, ini saya punya kayu tenggelam ini, siapa yang mau jual itu kan? Padahal sebenarnya dia hanya kayu mempunyai beratnya lebih dari 1. Ya. Nah, BJ ini juga menjadi ukuran untuk menentukan kekuatan kayu. Semakin tinggi nilai berat jenisnya, maka semakin kuat kayu tersebut. Ya. Lalu berat kayu gantung dari jumlah zat kayu, rongga sel, kadar air, dan zat ekstraktif di dalamnya.
Ini adalah contoh dari jenis kayu dan beratnya, ya, yang di bawah 0,6 itu ada kayu balsa, kayu pinus, kayu senon, itu kayu ringan ya. Sampai kayu yang berat ada kayu giam, balau gitu kan. Ya, kalian punya di kita di Jawa ini kita punya kayu jati yang kita gaung-gaungkan ya, yang kita anggap sebagai kayu yang kuat itu ya. Itu pun sebenarnya kalau kalian letakkan di air dia pasti ngambang gitu. Karena beratnya dia masih di bawah 1 kayu jati itu. Ya. Oke, yang kedua adalah keawetan. Apa itu keawetan? Keawetan itu adalah ketahanan kayu terhadap serangan dari unsur-unsur perusak kayu. Ada banyak unsur perusak kayu ya, mulai dari jamur, rayap, bubuk dan sebagainya. Itu adalah sifat fisik kayu yang selanjutnya. Selanjutnya adalah warna. Nah, adik-adik, kalau kalian memperhatikan, setiap kayu itu punya warna yang khas, ya, yang khas, ya, sehingga kita bisa mengenali kayu tersebut dari warnanya. Ya. Ada kayu yang misalnya tekstur, ya, ini adalah tekstur kayu jati, ya, ini meranti, ya kan? Nah, kalau kalian lihat teksturnya beda ya. Kita juga bisa mengenali kayu dari teksturnya juga. Ya. Ada lagi adalah arah serat. Ada yang arah seratnya lurus ke atas, ya kan? Ada yang arah seratnya dia diagonal. Ada yang arah seratnya dia itu acak-acak. Ya. Lalu ada lagi higroskopis atau sifat kayu dalam menyerap air. Ya. Kita juga bisa mengenali sifat fisik kayu melalui bau dan rasa. Beberapa jenis kayu itu baunya khas. Ya, kayu jati dengan kayu senon baunya beda. Ya. Nah, itu tadi adalah keunggulan dan kekurangan kayu dan juga sifat fisiknya ya. Nah, dari sini kira-kira apa yang bisa diambil kesimpulannya? Ada yang memberikan kesimpulan? Silakan. Ya, Mas Ida. Saya ingin bicara Pak, dari kesimpulan tadi bahwa dijelaskan bahwa ternyata kayu yang itu bahan organik disangka memiliki kelebihan yang sangat cocok untuk bangunan, bahkan tadi dijelaskan bahwa misalnya kayu itu bisa untuk bangunan tahan gempa. Tapi kita juga mengingat bahwasanya kayu juga memiliki kekurangan. Jadi kesimpulannya, ketika kita membangun bangunan, ketika bangunannya masih bisa menggunakan kayu, kita bisa pakai kayu. Tapi tentu saja tidak bisa dipaksakan. Ketika kita ingin bangun bangunan misal 3 lantai dan lain sebagainya, juga tidak mungkin juga menggunakan kayu. Jadi kita harus menggunakan bahan bangunan sesuai dengan kebutuhan seperti itu, Pak. Ya, oke, terima kasih Mas Ilham ya. Itu adalah sedikit kesimpulan dari pertanyaan kita ya, bahwa kayu itu kelebihan dan punya kekurangan, ya kan? Kayu juga dia punya sifat-sifatnya yang bisa kita kenali untuk mengetahui dia jenis kayu apa, dan juga untuk mengetahui apakah kayu itu bisa kita pakai sebagai bahan bangunan atau tidak. Ya. Ada tugas untuk kalian, ya. Tugasnya adalah buat 5 kelompok. Nah, minggu depan kalian silakan dari kelompok-kelompoknya aja ya. Nanti silakan kalian memilih sendiri. Nanti kalian bisa masing-masing kelompok bisa membawa jenis kayu jati, mahoni, keruik, sengon dan meranti. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 berarti dia adalah akan membawa kayu jati. Dari situ nanti saya minta kalian analisis dahulu terkait dengan sifat fisiknya tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, kemudian kalian buat laporan analisisnya. Dan laporan analisis itu nanti kita akan mendiskusikan waktunya juga ya untuk melihat perbedaan dari masing-masing kayu. Ya, saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum